merah di sini, di pojok kiri atas ya. Oke, oke, jadi kita mulai ya pembahasan malam hari ini yaitu logaritma. Oke, jadi jadi sebelumnya aku kenalkan diri aku dulu ya. Aku Aksa yang megang akun Twitter @medwithaksa. Sekarang aku mahasiswa baru di Statistika Universitas Brawijaya. Kira-kira ada yang pengen masuk UB nggak nih dari 100 orang ini? Ada yang pengen masuk UB nggak ya? Hmm. Saya, Kak. UB nggak ya? Nah, kayaknya harusnya ada nih ya. Harusnya ada nih kalau ya. Nah, oke, itu brief introduction ya, brief introduction soal aku ya, brief introduction. Sekarang masih nunggu masih nunggu IP semester ini keluar ya, jadi masih gantung. Oke, nah jadi sebenarnya logaritma itu apa ya? Oke, mungkin buat yang masih SMP materi ini sebetulnya ada di SMA. Ada di SMA kelas 10 di mata pelajaran matematika peminatan. Nah, jadi buat yang masih SMP di sini ya, matematika di SMA itu nanti ada dua jenis. Ada dua jenis, yaitu matematika wajib dan matematika peminatan. Nah, matematika wajib itu dipelajari oleh semua siswa, entah itu baik itu MIPA, IPS maupun bahasa. Sedangkan matematika peminatan itu hanya dipelajari oleh siswa MIPA. Oke, jadi bisa dibilang anak IPA itu dapat matematikanya double. Nah, dan banyak yang nggak kuat, nggak kuat karena mereka harus belajar double. Itu sih kurang lebih gambarannya ya. Oke, penasaran ya Bun? Oke, biar nggak penasaran lagi, ini nih. Oke, jadi logaritma pada dasarnya merupakan inverse dari fungsi eksponen. Apa maksudnya? Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, ada satu kata yang perlu aku highlight di sini yaitu inverse. Nah, inverse ini ya, kalau misalnya kita ubah ke istilah yang nggak terlalu matematis ya, benar, itu dia artinya kebalikan. Nah, artinya kebalikan. Jadi contoh gampangnya gini deh. Kalau kita punya dua misal, kebalikannya itu setengah, bukan min 2. Kalau min 2 itu disebut lawan, bukan kebalikan ya. Ini lawan. Kalau yang dua, terus kita punya pasangan 2,5, ini disebut kebalikan. Oke, kebalikan atau inverse. Oke, nah, oke. Karena kita di sini tahu kalau logaritma itu inverse atau kebalikan dari fungsi eksponen, maka akibatnya ya logaritma itu juga merupakan sebuah fungsi. Oke, akibatnya ini. Bentar, aku mau nge-CC orang dulu ya. Bentar, bentar ya. Oke, aku mau nge-ACC dulu kayaknya. Kayaknya ada yang mau masuk barusan. Oke, oke lanjut dulu ya. Kalau gitu. Oke. Nah, ini kelihatan nggak di kalian? Screen yang ini, kelihatan nggak? Kelihatan kok. Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Oke, kelihatan ya. Nah, maksudnya apa di slide sebelumnya itu seperti ini. Kalau kita gambarkan kurva fungsi eksponen yang warna merah, ya, terus kurva fungsi logaritma itu yang warna biru, oke, dan garis ini, garis yang berwarna hijau. Nah, grafik inverse suatu fungsi itu bisa kita peroleh dengan cara apa? Dengan cara mencerminkan grafik fungsi awal ya terhadap garis hijau ini. Nah, garis hijau ini dia punya persamaan Y sama dengan X. Oke. Jadi nanti kalau misalnya aku punya titik di sini, berarti ini berapa? 2,4 kan? Nah, ketika aku cerminkan terhadap garis ini, maka hasilnya haruslah berada di sini. Nah, di titik ini. Oke, ini 4,2. Oke, begitu pula dengan titik-titik lainnya. Sama, kita cerminkan terhadap garis hijau ini, nanti kita akan peroleh bayangannya itu berada pada kurva warna biru. Oke, nah kalau misalnya kecepatan bilang aja, terlalu cepat bilang aja. Oke, bilang aja.
on mic itu langsung aja nggak apa-apa. Oke, kalau kecepatan ya. Nah, apa akibatnya? Nah, kalau kita lihat gambar yang tadi, ya, berarti ada syaratnya dong supaya fungsi itu, oke, supaya fungsi logaritma merupakan inverse dari eksponen, ada satu syarat yang harus kita penuhi, yaitu apa? Oke, materi yang satu ini nanti di kelas 10 kayaknya ada di materi fungsi di matematika wajib, itu ada. Oke, nah, apa syaratnya? Syaratnya adalah kedua fungsi ini tadi ya, dia harus merupakan fungsi bijektif. Nah, fungsi bijektif itu apa? Bijektif artinya berkorespondensi satu-satu. Jadi ketika kita gambar diagram panah ya, kita gambar diagram panah seperti ini. Aku ganti warna dulu, ganti kuning deh. Nah, korespondensi satu-satu maksudnya adalah dia begini. Nah, kalau kita gambar itu seperti ini. Jadi, um, oke, bentar ya. Bentar, ada yang mau masuk. Oke, udah. Nah, supaya fungsi bijektif ketika kita gambarkan pakai diagram panah ya, maka hasilnya itu kayak gini. Nah, jadi aku bikin titik-titiknya dulu, terus ini aku hubungkan seperti ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan berkorespondensi satu-satu. Jadi, tiap anggota di sini, di sebelah kiri ini, dia punya pasangan tepat satu dengan yang di kanan. Begitu pula sebaliknya nanti. Tiap anggota yang sebelah di kuning ini, dia punya pasangan tepat pada satu anggota di warna merah. Alias, istilahnya lebih lanjut, ini domain ya. Kalau udah belajar fungsi, domain atau daerah asal, dan satunya apa? Kodomain. Ini disebut kodomain atau daerah kawan. Oke, sedangkan yang ada panahnya ini itu disebut range atau daerah hasil. Oke, ini namanya range atau daerah hasil. Nah, lebih lanjut nanti ketika kan udah belajar macam-macam fungsi ya, bijektif itu nanti injektif dan sekaligus surjektif. Injektif sekaligus surjektif. Nah, surjektif. Oke, kurang lebih seperti itu ya maksudnya. Kalau ada yang tanya bijektif itu apa contohnya? Contohnya seperti ini tadi. Oke. Nah, dengan demikian, agar fungsi logaritma itu merupakan inverse dari fungsi eksponen, maka domain fungsinya atau daerah asal itu harus kita batasi. Harus kita batasi. Oke, karena tentu saja fungsi logaritma tidak terdefinisi untuk tiap bilangan real. Ini yang penting di sini. Jadi domain itu perlu dibatasi di sini agar kita memenuhi syarat yang tadi, yaitu fungsinya harus bijektif alias pemasangan satu-satu. Oke. Nah, kayaknya ada yang mau join. Oh, udah full sih. Oke, udah satu-satu. Kita lanjut ke sini. Oh ya, bentar. Masih ada yang SMP nggak di sini? Kok misalnya ada, mohon maaf ya, ini kayaknya telan dulu aja nggak apa-apa. Telan dulu aja. Tapi lumayan sih buat bekal SMA ya. Lumayan, siapa tahu nanti SMA-nya masuk MIPA. Oke. Atau udah punya bekal ini. Oke. Nah, lebih lanjut lagi ya, fungsi logaritma itu merupakan salah satu fungsi transenden. Nah, soal fungsi transenden itu seperti apa ya, itu nanti. Itu tidak dibahas di SMA. Oke. Tidak dibahas di SMA, ini dibahas ketika udah di perguruan tinggi. Oke. Ini akan dibahas di perguruan tinggi nanti. Oke. Nah, oke. Nah, sebelum kita lanjut, ya, mungkin ada yang kok basisnya di bawah ya? Oke, basis di bawah sebetulnya umum di luar negeri. Tapi kalau di Indonesia, kita nulis basis log itu di atas. Jadi kayak
pangkat ya. Jadi kayak pangkat. Nah, ini kan ini disebut basis log kalau yang ini. Sedangkan kalau X yang ini itu dia disebut numerus ya. Seingatku ini numerus. Oke. Nah, nah sebetulnya notasinya walaupun ada hanya berbeda di sini, tapi artinya apa? Sama aja. Artinya sama, hasilnya juga sama. Oke. Jadi nanti kalau setelah dari sini jangan bilang kalau aku nulis begini ya, itu artinya beda kalau aku nulis begini. Ini sama aja sebetulnya. Cuma beda notasi aja ya. Oke. Lanjut. Nah, oke, tadi tuh sebetulnya hanya intermezzo aja ya. Hanya intermezzo, sekarang kita kenalan dengan logaritma yang sebenarnya. Oke, nah pasti di buku-buku pelajaran matematika ya, pada umumnya pasti kita akan menjumpai bentuk seperti ini. Kalau kita punya A pangkat B sama dengan C, maka A log C itu sama dengan B. Nah, maksudnya apa? Gampangnya gini. Misal kita punya soal gini, 2 pangkat berapa, ya, 2 pangkat X misal, yang hasilnya itu 64. Nah, contohnya gini. Nah, kita cari IX-nya itu berapa ya, sedemikian, sehingga nanti ketika kita punya 2 pangkat X, itu hasilnya 64. Nah, logaritma, cara kerja logaritma kayak gitu. Oke? Nah, nanti dari sini X itu bisa kita tulis sama dengan 2 log 64. Nah, ini nanti hasilnya bulat 6. Oke. Nah, jadi pada dasarnya logaritma ini itu kita cari apa ya pangkatnya. Cari pangkatnya bukan nyari bilangan yang di sini. Bukan yang di sini yang kita cari tapi pangkatnya. Oke. Pangkatnya yang kita cari tahu berapa ya? Kayak gitu. Nah, hubungan antara ini menjelaskan hubungan antara bentuk eksponen atau pangkat dengan bentuk logaritma. Ini menjelaskan di sini. Oke, itu menjelaskan apa kedua hubungannya. Benar ya? Ini aku ada yang mau masuk. Yes, ada yang mau masuk benar. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, terus gimana sifat-sifatnya? Apa aja? Oke, ini ya. Jadi secara umum ya, sifat yang kita pakai itu ada segini. Nah, banyak ya. Oke, banyak ya. Banyak memang. Oke, sebenarnya sifat-sifat ini ya, itu bisa kita peroleh dari apa? Dari eksponen. Sebetulnya bisa kita dapat dari apa? Sifat-sifat eksponen. Oke. Nah, ini kalau yang pertama itu, kalau kita punya A log B ditambah A log C, berarti apa? Ini basisnya sama. Oke, basisnya sama. Nah, di sini ada satu syarat yang umum. Satu syarat umum yaitu A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Oke, itu syaratnya. Nah, basisnya ini harus sama. Kalau belum sama gimana? Buat sama dulu ya. Nah, nanti A log B ditambah A log C itu sama dengan, nah, ini kita kalikan B dengan C. Hasilnya apa? A log BC. Oke, hasilnya ini. Nah, berikutnya bagaimana kalau dikurangi ya? Oke, syaratnya masih sama seperti tadi. Oke, syarat nilai A-nya ya. Nah, tapi yang di sini, oke, C-nya nggak bisa 0. Oke, ya iyalah. Nggak, ya iyalah, kalau bagi 0 kan nggak terdefinisi nanti. Ya. Nah, A log B min A log C itu sama dengan A log B per C. Oke, bentar ya. Nah, nanti, salah, maaf ya. Oke, berikutnya kita punya A log A sama dengan 1. Alias kalau kita tulis pakai pangkat, ya, ini akan jadi A pangkat 1 sama dengan A. Oke, dan ini benar karena apa? Untuk tiap A bilangan real, kalau dia dipangkatkan 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Oke, dia benar. Nah, berikutnya adalah A log 1 itu sama dengan 0. Oke, kenapa
kok 0 gini. Karena kalau kita tulis dalam bentuk pangkat, maka dia akan jadi A pangkat 0 itu sama dengan 1. Kecuali untuk A sama dengan 0. Karena bentuk 0 pangkat 0 itu bentuk yang tak tentu. Itu bentuk tak tentu. Oke? Di samping nanti ada bentuk-bentuk tanggal lainnya ya. Oke, berikutnya adalah, nah, sifat yang nomor 5, aku kasih nomor 5 ini sebetulnya adalah sifat yang kadang dipakai ketika kita mengerjakan soal logaritma. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita bisa mengubah bentuk ini menjadi bentuk pembagian pecahan seperti ini ya. Jadi log B per log A, tapi basisnya ini terserah. Basisnya itu sesuai kemauan kita asalkan sama di pembilang dan penyebut. Oke. Jadi misal aku punya, oh ya, satu syarat lagi di sini. C-nya nggak boleh, C-nya harus lebih dari 0. Oke, terus nggak sama dengan 1 ya. C lebih dari 0. Terus A-nya juga ya nggak boleh 0. Alias lebih dari 0 lah. Kayak gitu. Oke, ini sama aja. Oke, tapi A-nya nggak sama dengan 1 ya ini. Ini A tidak sama dengan 1. Oke, berikutnya adalah, nah, kalau kita punya A log B kali B log C, itu sama dengan A log C. Nah, ini dapat dari mana? Dapat dari sifat nomor 5. Oke, dapatnya dari sini. A log B itu kan bisa kita tulis sebagai apa? Log B per log A. Oke, kita bisa tulis ini sebagai log B per log A dibagi log A kali apa? Log C per log B. Oke. Nah, ini bisa kita coret. Nah, berarti tinggal apa di sini? Log C per log A. Kalau kita ubah ke bentuk yang nggak ada pecahan seperti ini, hasilnya nanti A log C. Oke, A log C. Oke. Nah, sama seperti nomor 6, sifat ke-7 itu juga diperoleh dari nomor 5 sebetulnya. Dari sini, asal-usulnya. Jadi A log B itu kan tadi apa? Log B per log A. Cuma kita belum, kalau begini berarti basisnya 10 ya. Oh ya, ini penting ya. Kalau misal aku nggak nulis apa-apa di sini, berarti lognya itu basis 10. Oke, ini basis 10 per log A. Nah, ini kita kasih basis B sekarang. Kita kasih basis B, berarti B log B per B log A. Nah, di sifat nomor 3, kita tahu kalau B log B itu sama dengan 1. Ya kan? Sehingga A log B itu sama dengan 1 per B log A. B log A. Oke? Nah, untuk sifat 8 dan 9 ini mirip ya. Mirip. Cuma nanti yang bedakan itu kalau yang nomor 9 ya. Untuk nomor 9 itu M-nya sama dengan 1. Kalau yang di sini. Ini yang membedakan. Selebihnya sama kok. Oke, kayaknya ada yang ngechat ya. Oh, enggak ada yang mau masuk. Oke. Oke. Nah, untuk sifat 8 dan 9 ini ya, kalau kita punya pernyataan A pangkat M log B pangkat N, maka bentuk ini bisa kita ubah seperti ini. Jadi pangkat yang di sini itu sebagai pembilang. Oke, terus pangkat yang di basis ini dia akan jadi penyebut ya. Ini akan jadi penyebut. Oke, berarti N per M kali tinggal A log B. Oke, tinggal A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M kali A log B. Oke, untuk nomor 9 ini ketika M sama dengan 1. Jadi nanti pangkatnya ini bisa kita bawa ke depan. Pangkatnya bisa kita bawa ke depan sehingga bentuk ini akan sama dengan N kali A log B. Oke. Nah, untuk yang terakhir nomor 10 ya. Kalau kita punya A pangkat A log B, hasilnya B. Nah, dari mana kok B? Oke. Kita akan review kembali ya definisi logaritma di slide sebelumnya. Oke, 2 slide sebelumnya. Bahwa kalau kita punya
A pangkat A pangkat B sama dengan C ya, maka B itu sama dengan A log C. Oke. Nah, kita sebenarnya bisa dari sini sebetulnya. A pangkat C sama dengan B, sorry kalau di sini. Nah, maaf ya. Oke, berarti untuk sifat yang terakhir ini kita punya um, A pangkat B ya. A pangkat B sama dengan C. A pangkat C, sorry. A pangkat C itu sama dengan B, maka C itu A log B. Nah, sekarang kita lihat. A log B berarti dari sini, ini bisa kita ganti dengan C. Nah, ini bisa kita ganti dengan C ya, sehingga nanti kita akan punya bentuk A pangkat C sama dengan B, sama seperti yang ada di sini. Oke, ini yang nomor 10. Nah, kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Sampai sini? Atau ada yang mau? Kak, Kak, Oke. Kak mau nanya. Ya, ya. Nomor 5 itu kenapa C-nya itu nggak boleh sama dengan 1? Oke, itu dia apa ya, syarat lognya ya, syarat basisnya. Kenapa dia nggak bisa 1? Karena gini. Karena untuk kasus, karena gini, ntar ya, aku kasih. Oke, kalau misal aku punya satu, nah karena gini, satu mau kita pangkatkan berapapun kan satu nih ya. Tapi pertanyaannya gini, misal ya, ada nggak satu pangkat berapa hasilnya misal 3? Kan nggak ada, ya kan? Ini kan nggak ada nih yang memenuhi, sehingga syarat basisnya di sini dia nggak boleh satu, karena ya buat apa gitu loh, kan nggak ada yang memenuhi nanti. C-nya angkanya bebas Kak, yes, bebas asalkan kita ngasih bilangannya tuh sama. Contoh, boleh misal gini, asalkan sama ya, itu yang penting, asalkan sama. Contoh taruh mana ya ini, nggak taruh sebelumnya aja deh, taruh di sini. Contohnya gini, kalau aku punya 2 log 6 deh, misal ya. Nah, berarti di sini aku kasih log 6 per log 2 dulu. Nah, untuk ngasih basisnya itu terserah. Di sini mau 3 boleh, mau 5 boleh, mau 7 juga boleh di sini. Ini aku kasih basis 2 juga ya boleh sih, boleh. 5 di sini oke. Asalkan kita ngasih basisnya itu sama di pembilang dan penyebut gitu ya. Jadi boleh bebas tapi harus sama antara pembilang dan penyebut. Nanti untuk milih basisnya sesuaikan dengan soal. Oke? Untuk milih itu sesuaikan dengan soal. Nah, oke, kita lanjut ke sini. Bentar. Oke. Oke, ini aku hapus dulu yang ini ya. Ini aku hapus dulu. Bentar, bisa nggak ya? Oke, bentar. Oke, aku ngecek dulu. Oh, iya. Oh, dari yang nomor 6, Kak. Oke, nomor 6. Aku ulang lagi ya. Oke. Jadi untuk nomor sifat ke-6 ini, sebenarnya A log B itu bisa kita ubah ya berdasarkan sifat nomor 5, yaitu kita ngasih bebas yang terserah. Bebasnya terserah, semua kita asalkan sama. Asalkan sama. Asalkan sama. Oke. Nah, terus sama halnya nanti dengan ini, apa B log C. Akan sama. Sama dengan B log C. Oke. B log C itu bisa kita ubah jadi apa? Log C bagi log B. Dulu. Oke. Kita bisa ubah B log C jadi apa? Log C bagi log B. Nah, lalu log B di atas dan bawah itu bisa kita coret. Oke. Sehingga nanti kita punya log C per log A. Log C over log A. Oke, log C per log A. Nah, log C per log A itu berdasarkan sifat nomor 5 lagi-lagi ya, itu akan sama dengan A log C. Nah, jadi
yang di bawah ini ya, dia akan jadi basis. Sedangkan yang C ini dia akan jadi istilahnya numerus kalau di sini. Oke, dia akan jadi itu. Nah, sama nanti nanti dengan gini. Sebenarnya nanti akan sama dengan nomor 7. Nomor 7 itu kita balikkan lagi ke sifat kelima. Oke. Ini kita kasih basisnya B ya. B log B per B log A. Nah, ingat kembali bahwa di nomor 3 kita punya A log A sama dengan 1. Berarti B log B juga sama dengan 1. Ya. Nah, dari sini nanti kita akan punya A log B itu sama dengan 1 per B log A. 1 per B log A. Oke. Nah, kalau 8 sama 9 itu gampangnya gini. Pangkat yang di sini ya, yang N ini kita bawa ke depan. Bawa ke depan. Oke, bawa ke depan. Berarti kan N. Bentar, aku tulis dulu aja ya. Oke, berarti kalau yang ini jadi apa? N kali A pangkat M log B. Ya. Nah, kan dia sama dengan ini nih. Habis itu, ini kan di pangkat 1. Berarti N. Nah, berarti nanti posisinya bakal gini. Jadi pangkat yang di basis itu, pangkat yang ada di sini, nah itu dia akan jadi penyebut di sini. Jadi pecahan dia, N per M kali bentuk yang tersisa A log B. Yang tersisa nanti ini. Oke. Nah, nanti kalau nomor 9 sebetulnya gampangnya ya, pangkatnya bawa ke depan. Bawa ke depan, berarti tinggal N kali A log B. Nah, untuk yang ke-10 alias yang terakhir itu ya, kita pakai definisinya ya. Kita pakai hubungan antara eksponen dengan logaritma. Oke. Oke, dari sini lanjut. Dari sini lanjut. Dari sini, oke, nggak ada. Oke, udah clear berarti? Clear? Anything clear? Clear. Oke, lanjut. Nah, Oh iya, kayaknya ada yang ngechat nih. Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan ke soal. Ya, kita lanjut ke soal. Nah, jadi untuk ini aku kasih 2 contoh soal ya. Aku kasih 2 contoh soal yang berhubungan dengan sifat-sifat ini. Oke, aku kasih 2 soal. Nah, yang pertama ini, kedua ini. Nah, oke, nanti oke, sekarang, oke, aku admit dulu ya. Oke, oke. Nah, bentar. Bentar ada yang mau masuk lagi. Bentar, aku admit dulu ya. Oke, kita akan lanjut ke, oke. Nah, dari sini untuk soal ini ya, diketahui X log P sama dengan 1 per Q log X kuadrat. Nyatakan P dalam Q. Maksudnya apa? P itu bisa kita nyatakan misal ya, setengah Q, P sama dengan Q, P sama dengan 2 Q, dan sebagainya. Oke? Nah, oke, dari sini kira-kira apa ya langkah-langkahnya gimana? Oke, mungkin ya, oke, kalian ada yang bisa bantu? Oke, apa langkah-langkahnya di sini? Apa ya? Ini pakai sifat-sifat yang tadi kok. Ditukar X kuadrat sama Q-nya. Oke, 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 berarti, oke, bentar. Kayaknya nggak kelihatan kok merah. Oke, benar. Oke, itu salah satunya. Kita bisa tulis 1 per Q log X kuadrat itu sebagai apa? X kuadrat log Q. Ya kan? Oke, habis itu, di situ apa? Duanya dikedepanin. Dijadiin O- setengah. Oke, betul. Setengah ya. Oke, setengah kali X log Q. Oke, langkah berikutnya. Langkah berikutnya,
Oke. Apa Kalau ini? dipindah ruas bisa nggak, Kak? Jangan, jangan. Setengahnya jangan dipindah ruas. Enggak, Ini lognya, log key-nya, X log key, X log key jadi apa? Kilog. dipindah ruas. Pindah ruas jadi 1/kilog X ya. Jadi X log P per X log Q. Jadi ntar Oke, oke bisa. X log P min Q. Oke, saya. Oke, berarti per gini ya. Oke, bisa. Oke, berarti ini sama dengan setengah kan? Oke, benar. Nah, bentuk yang di ruas kiri jadi apa? Jadi apa? Kilog P. Oke, betul. Kilog P Kilog P. sama dengan setengah. Oke, dari sini P sama dengan apa? Q pangkat setengah. Oke, sip, itu dia. Oke, ini hanya salah satu cara aja. Ada cara lain? Ada. Apa itu? Nah, cara yang lain, cara kedua ya, itu kita kalikan kedua ruas dengan apa? Kilog X kuadrat. Ya, kita kalikan dengan ini. Berarti kita akan punya X log P kali Q log X kuadrat sama dengan 1. Ya kan? Nah, dari sini, ini kan bentuknya kayak, ya nggak enak ya. Aku mau tukar dulu deh nulisnya. Ini aku tukar dulu ya urutannya. Oke, aku tukar dulu seperti ini. Nah, berarti kan jadinya begini. Ya. Oke, setelah ini apa? Setelah langkah ini. Apa yang harus aku lakukan? Duanya pindah ke depan. Duanya dipindah ke depan. Oke, betul. Betul, duanya Terus pindah. X dicoret. Oke, sip. Betul. Oke, sip. Nih coret. Berarti tinggal 2 kali kilog P itu sama dengan setengah. Ini, oh ya, duanya kan udah aku bagi ya. Nah, berarti kan tinggal gini nih. Maka P-nya P sama dengan apa? Kalau gitu. P sama dengan Q pangkat setengah. Q setengah. Q pangkat setengah kan? Nah, sama caranya. Sama hasilnya? Sama. Sama. Kan mau pakai yang ini, oke. Mau pakai yang sebelah sini, oke. Ya. Sama aja nanti hasilnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Itu. Oke, Itu di Kali Silang. Yang mana? Yang ini. Yang ini. Ya. Yang ini. Oke. Oke. Oke, paham. Kuatnya dulu. Oke. Oke. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, bentar. Cek dulu. Satu tadi dari mana? Oke. Oh ya. Satu itu dari sini. Nah, yang ini ya. Kalau yang ini itu dari sini. Nah, bentuk di soal itu kan gini. X log P itu kan sama dengan panjang banget. 1/Q log X kuadrat. Nah, ini aku kalikan kedua ruasnya dengan Q log X kuadrat. Q log, nggak cukup, nah. Nggak cukup nih. Nggak cukup ya, Bun. Oke, berarti Q log X kuadrat. Nah, berarti kan kalau ini aku kalikan dengan ini kan, ini kecoret nih. Berarti dapat 1 yang di ruas kanan. Yang di sebelah kiri itu nanti X log P kali Q log X kuadrat. Kayak gitu sih. Jadi cuma pindah ruas aja. Oh iya, tak kira dari baris pertama warna kuning. Oh, oke. X pangkat 2-nya berubah gimana? Yang which one? Yang mana? Yang kiri atau kanan? Kiri atau kanan? Dia sama-sama ada X kuadrat. Yang kiri atau kanan? Si siapa ini? Oh, yang kiri. Oke. Yang ini kan? Bentar. Tak full screen aja. Oke. Yang sebelah kiri ini, Q di situ kan sebenarnya pangkat 1. Nah, Q di sini kan sebenarnya pangkat 1. Nah,
berdasarkan sifat log yang nomor berapa di sini? Kalau aku, nomor 8, ya. Berdasarkan sifat ke-8 di situ. Nah, berdasarkan sifat ke-8 berarti kita punya apa? X kuadrat log Q. Ini kan Q pangkat 1. Berarti 1/2 kali X basis yang di sini. Ini kan dia tinggal X log Q. Kayak gitu. Setengahnya dari sini. 1/2 yang di situ. Oke. X log Q. Seperti itu. Oke, gimana? Oke, aku cek chat dulu ya. Salah. Bentar ya. Oke, Oke. P sama dengan Q pangkat setengah. Itu gini. Oke, P sama dengan Q pangkat setengah itu sebenarnya bisa kita dapat berdasarkan ini. Itu kita ke bentuk logaritmanya ya. Oke, kalau kita punya, tadi kan bentuknya ini. Ini kan yang aku kasih tadi. Kalau kita punya A pangkat B sama dengan C, berarti kan A log C itu sama dengan B. Nah, di soal itu kita punya Q log P sama dengan setengah kan. Nah, berarti tinggal lihat di sini. Berarti kalau diubah ke bentuk pangkat ya, atau eksponen lah. Berarti kan ini pangkat setengah, itu B-nya kan. B-nya kan setengah kalau yang di sini. Bentar ya. Oke, berarti Q pangkat setengah itu sama dengan C sendiri. C-nya apa? P. C-nya kan ini nih. Q pangkat setengah itu P. Berarti kalau dianalogikan dengan bentuk yang di sini, maka ini A, yang ini C, yang ini B. Nah, berarti kan A log C sama dengan B. Berarti C itu sama dengan A pangkat B. Kayak gitu. Dari sana sebetulnya. Kenapa kita bisa dapat P itu Q pangkat setengah atau akar Q. Oke. Oke, sampai sini clear? Sampai sini clear? Sampai sini clear? Oke, kalau clear kita lanjut. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini. Iya. Oke. Diketahui 5 log 4 sama dengan X dan 8 log 80 sama dengan Y. Nyatakan 4 log 2 dalam X dan Y. Oke. Mungkin kan sebagian ada yang kepancing di sini. Oke. Ini setengah nih. Ya, benar setengah. Tapi di soal ini nggak minta 4 log 2 tuh berapa? Enggak. Yang diminta di soal apa? Kita nyatakan bentuk 4 log 2 ini dalam X dan Y. Nah, ini menarik di sini. Dia minta dalam X dan Y. Nah, dari sini, apa ya idenya? Oke. Apa ya idenya? Oke, kita gitu. Oke. Sebenarnya gini. Kita mulai dari 8 log 80 aja deh. Oke. 8 log 80 itu kan bisa ditulis sebagai apa? 8 log 16 ditambah 8 log 5. Ya kan? 8 log 80 itu Y. Nah, dari sini 8 log 16 itu berapa? Berapa ya kan? Nah, kita pakai sifat log lagi ya. 8 bisa kita ubah jadi 2 pangkat 3 log 16 pangkat 4. Oke, 2 pangkat 4. Oke, 8 log 5. Ada yang mau masuk kayaknya ini. Aku admit dulu. Oke. Nah, tadi berdasarkan sifat log kita punya apa? Bentar kok merah. Aslinya aku pakai yang kuning. Bentar ya. Maaf.
Aku pakai yang kuning. Harusnya kuning. Kalau Oke, berarti dari sini, berdasarkan sifat log tadi, kita akan punya 4/3 kali 2 log 2. Oke, ditambah 8 log 5. Nah, tapi ini akan jadi masalah. Nah, kita coba kerjakan dulu ya. Kita kerjakan dulu kalau misalnya we found that it is true. Nanti record meet-nya di-share kan? Yes, plus PPT-nya. Oke, plus PPT-nya. Oke. Nah, kenapa aku, oh ya itu kalau misalnya ada yang tanya itu ya. Kenapa aku ngubahnya jadi 16 sama 5? Kenapa nggak 42 misal? Atau bahkan 8 sama 10? Bisa sih sebetulnya aku ubah jadi 8, 10. Bisa. Bisa. Berarti 8 log 8 tambah 8 log 10. Tapi aku nggak pilih bentuk itu. Aku nggak pilih bentuk itu. Oke. Nah, dari sini kita punya Y itu 4/3 aja. Karena 2 log 2 itu 1. Plus 8 log 5. Iya, ribet kan? Oke, tenang. Nah, dari sini kita akan punya Y min 4/3. 4/3-nya aku pindah. Itu akan sama dengan 8 log 5. Oke, itu akan sama dengan 8 log 5. Nah, sekarang apa ya? Oke. Dia minta dalam X. Oke. Sekarang dari bentuk 8 log 5, lihat di soal. Oh, kita punya 5 log 4. Oke. Kita coba kalikan yuk. Oke, kita kalikan ya. Tapi akan ribet. Nah, karena kita udah tahu cara ini sangat ribet nanti, maka kita tidak pakai cara ini. Nah, ini karena ribet. Kita tidak akan pakai cara ini sebetulnya. Kita nggak akan pakai nih cara ini. Bentar ya. Bisa bisa kok. Bentar ya. Nah, karena kita udah tahu ini cara barusan ribet. Nah, sekarang kita akan pakai cara yang jauh lebih gampang sekarang. Kita lihat masing-masing bentuknya aja. 5 log 4 dan 8 log 80. Akan jauh lebih gampang sebetulnya. Oke. 5 log 4 itu bisa kita tulis sebagai apa? 5 log 2 kuadrat. Oke. Dari sini 2-nya aku bawa ke depan. 2 kali 5 log 2. Kita punya 5 log 4x. Oke. Ini kita bagi 2 ya. Berarti 5 log 2 itu sama dengan setengah X. Ya kan? Nah, berikutnya adalah bentuk yang, bentuk ini nih, ini nih, ini, ini. Ini yang jadi masalah di sini. Ya kan? Nah, caranya gini. Kita kreatif dikit ya caranya. 8 log 80 itu bisa kita tulis sebagai log 80 bagi log 8. Ya, kita akan pakai bentuk ini. Oke, nah dari sini kita akan pakai basis 2. Nah, kenapa kita pilih basisnya 2? Karena nanti gampang buat dihitung. Ya, nanti gampang dan itu udah menyesuaikan dengan bentuk yang diminta di soal. Oke. Oke. Nah, ini aku kasih basis 2 di pembilang dan penyebut ya. Berarti kita akan punya 2 log 80 per 2 log 8. Nah, ini akan jauh lebih enak untuk kita kerjakan. Jauh lebih enak. Oke. Oke, sekarang 2 log 80 aku ubah jadi apa ya yang enak? 80 bisa kita tulis sebagai apa? Biar yang enak. 2 log. Apakah 8 kali 10? Enggak. Kita enggak pilih untuk itu. Yang kita pilih adalah 16 kali 5. Oke. Berikutnya 2 log 8 berapa? 2 log 8. Oke. 3. 3 kali 2 log 2. Betul. 3 kali 2 log 2 berarti 3. Sip. Nah, kita bawa ke sini sekarang. Set. Oke. Berarti, sekarang kita lihat bentuk di pembilang ya. 16, kalau bentuknya begini, berarti bisa aku tulis sebagai 2 log berapa? 2 log
16 ditambah apa? Tambah apa? Ditambah 2 log 5. Ini jawabannya enak daripada yang tadi. Dibagi 3. Nah, 2 log 16 berapa? 4. Oke. 4. Nah, oke. Kita bisa tahu nilai 2 log 5 nggak dari yang apa langkah-langkah yang udah aku lakukan sebelumnya? Bisa nggak kita cari tahu nilainya? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Oke. Dari 2 mana? per X. 2 per X. Oke, berarti dibalikkan pada intinya. Ini kita balik. Berarti 2 per X. Oke. Yes. Nah, 2 per X kan. Oke, ingat lagi 8 log 80 itu Y. Nah, ini Y. Gitu. Nah, ini. Tapi dia minta 4 log 2. Boom. Berarti dia minta oke, dia minta 4 log 2 ya. Oke. Nah, mikir dulu. Nah, oke, berarti ini aku kalikan dengan apa? X per X kan? Aku kalikan dengan X per X. Oke, supaya nanti per X yang di atas ini hilang. Oke, berarti 4X ditambah 2 bagi 3X. Dan ini baru Y. Ya, itu baru Y. Nah, sekarang gimana kita nyatakan bentuk yang di sini? Nah, loh. Mikir kan? Iya, sama aku juga mikir di sini. Oke. Kita coba-coba dulu ya untuk soal yang satu ini. Karena jujur aku juga belum nyoba. Oke, kita coba-coba dulu aja. Ya. Oke. Oke, aku punya 4. Oke. Nah, berarti enggak gitu. Oke. Nah, berarti kita punya 8 log 80 itu sebagai ini. Y sama dengan 4X plus 2 bagi 3X. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, ini yang kita coba dulu. Ini intinya trial error aja dulu. Kok kita nemu soal yang ya begini. Oke. So, trial dan error aja nih. 4 log 2 berarti kita bisa punya, gini. Oke. Saya saja aku kali 2 log begini. Tapi enggak. Karena di sini harus 2. Ini harus 2 di sini. Ya kan? Dan ya ini tuh, ya literally ini 2. Nah, 2 ya kan? 4 log 2 dalam X dan Y. Oke. Oke, berarti setengah. Ya. Kita punya 4. Kita tahu kalau 4 log 2 ya setengah kan? Dari mana? 2 pangkat 2 log 2. 1 per 2 kali 2 log 2. Itu setengah kali 1. Berarti setengah. Oke. Nah, ini, bentar. Bentar ya. Tunggu. Bentar. Mohon bersabar dulu. Jangan live duluan. Masih struggling ya. Oke. Oke. Y sama dengan... oke. Gini aja ya. Gini aja. Ini aku ganti deh soalnya ya. Kali ini aku ganti deh soalnya. Biar nanti kalian nggak bingung. Oke. Nanti oke. Ini kita ganti gini. Kita akan ganti dalam ini. Oke. Ini aku ganti ya. Berarti ganti aja ya. Ini maaf ya kalau misalnya tiba-tiba aku ganti. Ini 8, yang ini aku ganti 80. Yang di sini. Ini 80. Nyatakan 8 log 80 dalam X. Nah, kan bisa dalam X di situ. Nah, dia bisa dalam, salah, kelewatan. Oke. Nah, kalau misalnya dia dinyatakan dalam X, berarti jawabannya ini. 4X plus 2 per 3X. Itu hasil 8 log 80. Oke. 8 log 80. Kalau dia dinyatakan dalam X. Oke, kayak gitu sih. Ini aku ganti ya. Ini aku coret, berarti oke, ini aku coret aja kalau gitu. Oke, karena aku pikir kayak ya nggak bakal nemu sih nanti. Oke, akhirnya aku coret. Nggak. Oke. Dah, ini sih kalau setelah aku kasih 80 dalam X. Dah. Oke, sampai sini memang agak ribet ya. Sampai akhirnya aku ya udah memutuskan ganti soal aja deh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin sampai sini? Ada yang mau tanyakan?
Ada yang mau tanyakan mungkin? Oh, bentar. Ya, ada. Oke, ada? Nggak ada ya? Oke. Nah, setelah kita kenalan dengan, bentar. Nanti video recordnya di-share, ya. Apa sama PPT-nya juga ya, ini. Ini sama PPT-nya juga kok. Oke, jadi tenang. Nah, kita lanjut. Oke, setelah kita menggunakan sifat-sifat logaritma untuk menyelesaikan soal tadi ya. Sekarang kita akan review ya, sekaligus review persamaan logaritma. Nah, jadi persamaan logaritma sendiri itu dia punya beberapa bentuk umum ya. Dia punya beberapa bentuk umum. Yang pertama itu di sini. Nah, ada yang mau masuk kayaknya. Kita admit dulu. Tapi kok nggak nambah ya? Kok aneh ya? Iya, oke, aku ngecek. Nah, bentuk pertama itu, kalau kita punya A log fx sama dengan A log p, maka A log-nya itu bisa kita coret. Sehingga nanti kita akan dapat fx sama dengan p dengan satu syarat. Dengan syarat ini. Basisnya lebih dari 0 dan nggak boleh 1. Terus fx dan p ini harus positif. Oke? That's positif. Oke, karena apa? Secara umum fungsi logaritma itu dia tidak terdefinisi kalau ini negatif nilainya. Oke? Nah, dia nggak terdefinisi. Oke, sekarang contoh soal deh. Nilai X yang memenuhi persamaan ini sama dengan 1 adalah, oke. Langkah pertama apa? Dari soal ini, apa langkah pertama? Apa langkah pertama yang harus aku lakukan? Apa langkah pertama di sini? 1 aku ubah jadi 1. Oke, 2 log 2 ya. 2 log 2. Tuh. Oke, kita terus ulang aja soalnya. X kuadrat min 5x plus 8. Oke, 2 log 2 kan? Nah, dari sini karena basis lognya udah sama, kita coret. Ya kan? Basisnya sama, jadi kita bisa coret di sini. Nah, jadi ini bisa kita coret set. Berarti tinggal apa? X kuadrat min 5x plus 8 itu sama dengan 2. Nah, 2-nya sekalian aja aku pindahin ke kanan. Ke kiri maksudnya. Dia sama dengan 0 kan? Berarti x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Oke, bentuk ini kalau difaktorkan hasilnya apa? Kalau difaktorkan hasilnya X plus 3, X min 2. X min 3, X plus 2. Oke. Berarti kan ini. Oke, berarti nanti kita punya dua nilai X yang memenuhi, yaitu X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Kita punya dua ini nanti. Nah, kalau nanti disubstitusi, dia bakal benar persamaannya. Ya, dia bakal benar di situ. Oke? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini. Iya. Oke, kalau kita punya basisnya sama ya, A log fx sama dengan A log gx, maka fx sama dengan gx dengan syarat-syarat ini. Nah, oke. Syarat-syaratnya kayak gini. Sekarang, ini. Oke, nilai x yang memenuhi persamaan log x kuadrat min 6 plus log 2 sama dengan 1 plus log x adalah, oke. Ini kira-kira aku harus ngapain dulu ya sebelum ketemu x-nya? Ngapain dulu nih kira-kira? Apakah kita langsung ubah jadi log apa? Log A plus log B, log AB? Oke. Bisa, tapi itu langkah kedua. Yang pertama kita lakukan adalah ini dulu. Nah, ini nih yang aku kasih kotak merah. Ini dulu. Nah, benar. Ada apa dengan yang aku kasih kotak ini? Karena ini tuh penting sebetulnya. Nah, ini harus diperhatikan benar-benar sih. Soalnya nanti, ya kalau misalnya kita nanti ketemu dua nilai X ya misal, ternyata bisa jadi salah satunya nggak memenuhi, itu bisa jadi. Nah, maka dari itu sebelum ngerjakan soal persamaan kayak yang begini, kita harus perhatikan untuk X berapa
yang menyebabkan bentuk ini tuh terdefinisi. Itu yang penting dulu. Oke, jadi yang pertama itu ya X kuadrat min 6 lebih dari 0. Nah, ini kalau difaktorkan jadi apa kira-kira? Ini aku kasih sedikit bocoran deh. Kalau difaktorkannya jadi apa? Oke, berarti X plus berapa? Akar 6. Oke, kali X min akar 6 kan? Nah, nanti kalau kita uji titik, dapatnya ini. X kurang dari min akar 6 atau X lebih dari akar 6. Oke, akar 6 nilainya sekitar 2,4 lah ya. 2,4. Nah, terus X ini harus lebih dari 0. Oke, nah kalau kita udah tahu intervalnya, sekarang kita iriskan. Oke, sekarang kita iriskan. Iriskan 1 dan 2 ini ya, dalam satu garis bilangan. Berarti ini min akar 6, sebelah sini 0, yang sini akar 6. Oke, kita gambarkan garisnya berarti kayak gini kan. Nah, ini ke sini atau ini ke sini gitu. Nah, berarti irisannya kan yang sebelah kanan itu ya. Irisannya kan yang sebelah kanan ini nih. Nah, Iya, berarti X nanti lebih dari 6. Akar nilai 6. X yang memenuhi harus lebih dari akar 6. Harus lebih dari ini. Oke, barulah kita selesaikan persamaannya. Oke, selesaikan. Nah, tadi kita punya sifat log A plus log B, itu kan log C ya. Berarti apa di ruas kiri itu? Ini oke, berarti di ruas kiri jadi apa? Log 2 kali X kuadrat min 6. Iya kan? Nah, berikutnya. Satu itu kalau kita ubah jadi log yang basisnya 10, dia jadi 10 log berapa? Yang ini. 10 log Log 10. 10 kan? Oke. Berarti kita gabungkan log 10 tambah log X. Berarti log 10X. Kayak gitu. Nah, ini kan udah sama basisnya. Coret, coret. Nah, jabarkan 2X kuadrat min 12 sama dengan 10X. Nah, 10X-nya aku pindah ke sini aja ya, ke kiri sekalian. Sama dengan 0. Kita bagi 2 sekarang. Kedua ruasnya kita bagi 2. Berarti X kuadrat min 5X min 6 sama dengan 0. Oke, kalau ini kalau difaktorkan hasilnya apa? Ini kalau difaktorkan. X min 6. X plus 1 kali X min 6. Oke, betul. Oke, sip. Berarti persamaan kuadrat ini X sama dengan berapa? X sama dengan min 1 atau X sama dengan 6 kan? Nah, sekarang kita cek. Min 1 ada nggak? Min 1 itu penyelesaiannya bukan? Min 1. Bukan TM. Nggak memenuhi nih. Nah, berarti tolak. Nilai yang ini nggak memenuhi, ya kan? Maka kita pilih nih X yang positif di situ. Kita pilih X sama dengan 6. Nah, di situ kita pilih X sama dengan 6. Nah, jawabannya itu cuma 1. 6. Cuma 1. Hanya X sama dengan 6. Nah, ketemu nih nanti. Oke, gimana? Lanjut? Atau ada yang perlu aku ulang? Mungkin? Ada yang perlu aku ulang mungkin? Kalau dari sini? Nah ya, oke kita lanjut. Nah, bentuk ketiga ini ya, bentuk ketiga itu basisnya, lihat, basisnya itu bukan berupa bilangan, tapi berupa apa ya, berupa fungsi lah katakan, atau berupa persamaan seperti ini. Nah, syaratnya sebetulnya sama, yaitu fx sama dengan gx. Syarat-syaratnya pun ya sama aja sebetulnya. Ya sama aja sebetulnya ya kan. Nah, dari sini karena basisnya sama, maka kita kasih syarat dulu ya untuk nilai basisnya. Oke, berarti X plus 3 kan harus lebih dari 0. Berarti X harus lebih dari min 3. Tapi ingat X plus 2, Kak. 3 nggak boleh sama dengan 1. Kan nggak boleh. Nggak boleh 1 kan. Maka X-nya nanti dia tidak bisa bernilai min 2. Dia nggak bisa bernilai min 2 nanti. Oke, ini 1. Ini yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu
Tuh. Nah, sebenarnya yang ketiga ini nanti sebenarnya bisa kita tinggal buat sama aja. X plus 2 itu sama dengan 3X min 2. Oke, nanti kita tinggal pindahin aja nih. 4 sama dengan 2X, berarti X-nya 2. Nah, oke, tapi perlu kita cek lagi. Nah, berdasarkan syarat-syarat yang dikasih di sini, yaitu pertama, X harus lebih dari min 2. Yang sebelah sini, X harus lebih dari 2/3. Kalau kita iriskan 2 nah 2 ini, ya, itu kita iriskan. Kita iriskan seperti ini. Kita iriskan begini. Nah, nanti nilai X-nya harus berada pada rentang ini. Oke. Nah, dan X sama dengan 2 itu berada pada daerah ini. Sehingga dia memenuhi. Gitu. Oke. Berarti nilai X yang memenuhi sama dengan berapa? 2. Begitu. Ya. Gitu. Oke. Kayak gitu. Nah, berikutnya adalah bentuknya begini. Basisnya beda, tapi ini numerusnya sama. Nah, kalau soalnya begini ya, kita ingat lagi kalau untuk alog kalau misalnya kita punya begini, maka satu-satunya kemungkinan adalah ketika 4X min 15 itu sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Ingat tadi, kalau kita punya log 1, itu hasilnya 0. Oke, nah dari sini, oh ya, syarat numerusnya juga jangan lupa, X-nya berarti nanti harus lebih dari 15/4. Harus lebih dari ini. Oke, nah ini nanti 4X 16, berarti X-nya 4. Udah, cepet. Kalau soal ini cepet sih, karena nggak terlalu butuh effort buat ngerjakannya. Kayak gitu. Oke, nah untuk bentuk persamaan logaritma yang terakhir ya, yang terakhir itu adalah bentuk yang, nah ini persamaan kuadrat. Kalau, oke, berapa koordinat dulu? Berapa koordinat dulu? Oke, nggak dapat. Oke, nah bentuk tadi itu dia, kalau kalian lihat ini itu kok ini tuh mirip persamaan kuadrat sebetulnya, mirip memang. Karena dia bentuknya mirip dengan persamaan kuadrat, nanti kita bisa misalkan bentuk alognya itu sebagai persamaan-persamaan ini harus dihafal juga kah? Enggak, nggak usah dihafal. Sebenarnya nggak usah dihafal, pahami. Begitu paham nanti bakal lancar sendiri, bakal lancar kok ngerjakannya. Jadi nggak perlu dihafal sebetulnya. Oke? Nggak usah dihafal sebetulnya. Nggak perlu. Oke? Nah, oke, lanjut. Yang terakhir, itu bentuk yang mirip persamaan kuadrat. Nah, dengan demikian, aku bisa memisalkan A log fx itu sebagai, terserah kalian mau Y, mau U, boleh. Asalkan jangan X, jangan A, biar nggak bingung ntar. Oke, aku misalkan Y. Berarti ini jadi AY kuadrat, Y kuadrat ditambah B Y tambah C itu sama dengan 0. Nah, oke, sekarang salah satu contohnya gini. Nilai X yang memenuhi persamaan ini adalah, oke. Nah, dari sini, oke. 5 log kuadrat X. Apa maksudnya? Oke, ada yang masih ingat? Maksudnya 5 log kuadrat X ini apa? 5 log kuadrat X sama artinya dengan 5 log X. Gini kan? Ini aku kuadratkan. Nah, nanti penulisan log itu gini. Kalau misal aku punya log kuadrat X, itu sebenarnya artinya kan gini. Log X aku kuadratkan. Nah, tapi kalau aku nulisnya begini, log X kuadrat. Nah, ini akan jadi 2 kali log X. Oke? Itu. Nah, itu tuh yang, nah. Kalau menyelesaikan persamaan logaritma buntu, apa yang harus dilakukan? Oke. Yang harus dilakukan adalah ya tentu saja coba lagi.
siapa tahu nanti kayaknya ada yang salah atau memang ada yang ini salah ngitung atau salah slip gitu. Salah apa? Siapa tahu ada yang salah ngitung atau ada yang kelupaan ngasih apa gitu ya. Jadi intinya coba lagi. Intinya oke, lihat lagi siapa tahu ya ternyata ada yang salah. Oke. Nah, oke. Kalau 5 log X pangkat 6, ini aku ubah jadi apa? 5 log X pangkat 6-nya. Dia akan jadi berapa ini? Yang bentuk ini? 6, 5 log X. Oke. 6 kali 5 log X ya. Oke, betul. Plus 5. Oke. Dari sini kalian mau misalkan 5 log X-nya apa? Terserah. Dimisalkan apa? 5 log Iya X-nya. juga aja. Misalkan, oke, dimisalkan apa? Misalkan apa? Anggap aja dalam Y ya. Misalkan dalam Y deh. Ini aku anggap Y. Berarti kan dia akan jadi apa? Y kuadrat min 6Y plus 5 sama dengan 0. Ya kan? Nah, ini kalau difaktorkan hasilnya apa? Kalau ini difaktorkan. Y min 1, Y min 1. Oke. Berarti dari sini ada 2 nilai Y yang memenuhi. Nah, dari sini 2 nilai ini sebetulnya bukan penyelesaiannya. Kenapa bukan penyelesaiannya? Yang diminta apa? Nilai X, bukan nilai ini. X yang diminta. Berarti Y-nya kembalikan lagi ke bentuk awal. Kembalikan lagi, yaitu 5 log X. Ya, sama dengan 1. Kok satunya jelek? Ntar, ada yang mau masuk kelas bentar aku admit dulu ya. Oke. Berarti, nah, ini, bentar. Salah. Erase. Sebentar ya. Oke. Berarti 5 log X sama dengan 1 atau 5 log X sama dengan 5. Ya kan? Atau 5 log X sama dengan 5. Nah, dari sini, kalau yang ini X-nya berapa berarti? Yang ini. X sama dengan 5 pangkat 1 kan ini. Kalau yang sebelah sini, 5 pangkat 5. Oke. 5 pangkat 5 nanti ya 3.125. 3125. Jadi himpunan penyelesaiannya itu ini. 5 terus 3.125. Oke. Nah, oke, dari sini ada yang perlu dijelaskan lagi nggak? Atau lanjut ke materi terakhir ya untuk logaritma? Gimana? Lanjut? Lanjut nggak? Oke, bentar. Aku cek mic-nya. Aku cek. Oke, sekarang kita akan bahas materi terakhir di sesi kali ini, yaitu pertidaksamaan logaritma. Oke. Nah, untuk pertidaksamaan logaritma itu sendiri ya, sebenarnya hanya 2 ini kok yang perlu kalian pahami. Hanya 2 ini. Yaitu pengaruh basis terhadap penyelesaiannya. Hanya 2 ini. Oke, yang pertama, untuk A lebih dari 1, kalau kita punya bentuk A log X kurang dari A log Y, maka tanda ketidaksamaannya tetap. Oke, tanda pertidaksamaannya tetap. Oke, ini berlaku juga kalau misalnya ada tanda sama dengannya seperti ini juga berlaku. Oke, nah kalau yang ini berarti kita coret, nanti ini kita coret A log-nya, dan tanda pertidaksamaan tetap. Oke, itu kalau A atau basis lognya lebih dari 1. Sedangkan kalau kita punya basis log itu di antara 0 dan 1, antara ini ya, maka kita bisa coret, bisa. Tapi ada tapi di sini, yaitu tanda pertidaksamaannya dibalik. Jadi misal kalau aku punya A log X kurang dari A log Y, maka X lebih dari Y.
X lebih dari Y, begitu pula kalau misalnya aku punya A log X lebih dari A log Y, nah nanti X kurang dari Y. Oke, untuk melihat contohnya, nah sekarang aku kasih contoh ini deh. Oke, tentukan batasan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini. Oh ya, ini X-nya merupakan anggota bilangan real ya. Oke, kita punya pertidaksamaan log X plus 1 plus log X min 8 itu sama dengan itu kurang dari 1. Oke, sekarang aku mau tanya, langkah pertama apa? Apa langkah pertamanya untuk ini, mengerjakan ini? Apa langkah pertama ya? Batasan domain. Oke, betul. Oke, batasan domainnya berarti yang ini, kalau X plus 1, berarti batasannya, berarti, X lebih dari min 1. oke, betul, X lebih dari 1. Yang ini berarti, X lebih dari 8. oke, X lebih dari 8. Oke, kita udah tahu batasan nilai X-nya. Nah, berikutnya apa? Berikutnya diapakan ya ini? Oh ya, setelah langkah ini sebetulnya ada 2 jalan yang bisa kalian pilih. Ada 2 jalan. Ada 2 jalan yang bisa kalian pilih. Jalan pertama itu bisa gini. Ini kita iriskan dulu. Ini diiriskan dulu, itu bisa. Atau ambil jalan lain deh. Satunya aku ubah dulu. Jadi berapa? Log 10. Ya kan? Log 10 nih. Nah, berikutnya kalau kita udah punya begini, ya kita pakai sifat log di sini. Nah, ini kan karena dia penjumlahan, berarti kan nanti dikalikan, ya. Berarti log X plus 1 kali X min 8 set kurang dari log 10. Oke. Sampai sini kita bisa coret lognya. Nah, ini kita coret dan tanda pertidaksamaan tetap. Kenapa tetap? Basis lognya lebih dari 1. Oke. Nah, sekarang berarti kita punya X kuadrat min 7X min 8 itu kurang dari 10. Nah, dari sini kita pindahin X kuadrat min 10-nya kita pindah ke kiri, berarti X kuadrat min 7X min 18 itu kurang dari 0. Nah, ruas kiri kalau difaktorkan kita dapat apa? X min 9 X tambah 2. Oke, X plus 2 kali X min 9. Oke. Oke, ini nanti kalau kita uji titik hasilnya apa? Kalau kita uji titik, penyelesaiannya apa? X lebih dari min 2. X kuadrat. Oke, sip, itu dia. Oke, berarti kita dapat ini kan. Nah, sekarang kita udah punya 1, 2, 3. Kita udah punya 3 pertidaksamaan. Kita punya 3 interval X ini kan. Kita punya 3 interval. Oke, kita punya 3 interval. Nah, sekarang yang akan kita lakukan yaitu kita iriskan. Nah, ini biar lebih. Nah, sekarang kita iriskan 3 ini. Pertama berarti X lebih dari min 1, terus ini taruh 8 di sini ya. 9 taruh di sini, min 2 taruh di sini. Oke, X lebih dari min 1, berarti min 1 kemana? Kiri atau kanan? Kanan. Kanan. Oke. Kalau X lebih dari 8, berarti 8 ke mana? Oke. Nah, terakhir, kalau ini min 2 kurang dari X kurang dari 9, darahnya yang mana? Kalau di sini Antara. Oke, betul, di antara. Nah, sekarang kan lihat irisan ketiganya apa? Apa irisan ketiganya? Min 1 sampai 9. Min 1 sampai 9 kah? Bukan. 8 sampai 9. Oke, sip. Kenapa kok 8 kurang dari X kurang dari 9? Karena dia dilalui ada 3 garis di sini. Nah, ini kan 3.
Sedangkan kalau min 1 sampai sini, itu ada yang cuma 2 di sini. Oke, jadi kita ambil yang kena 3-3-nya sebetulnya. Kayak gitu. Nah, berarti batasannya itu, kalau kita tulis, ini ada dua macam ya cara nulisnya. Kita bisa nulis itu gini, 8 kurang dari X kurang dari 9, X anggota bilangan real, atau kita bisa nulis dalam notasi interval. Kayak gini nanti. Oke. Jadi ada dua macam cara kita menulis ini interval pertidaksamaan kayak gini. Ada dua cara. Oke. Dan dua-duanya sama kok artinya. Dua-duanya sama gitu. Oke. Nah, ini kan gampang ya. Sekarang satu contoh terakhir ya. Ini. Iya. Oke. Kalau begini gimana? Sama nggak kira-kira langkah-langkahnya dengan yang tadi? Sama nggak? Sama nggak ya? Harusnya sama. Memang sama sebetulnya. Memang sama. Berarti ini yang pertama berarti apa? X kuadrat plus 2X harus lebih dari 0. Oke. Yang di kiri kalau aku faktorkan jadi apa? Kalau aku faktorkan. Dia kan jadi apa? X. Begini kan? X kali X plus 2. Lebih dari 0. Oke, ini nanti kalau kita uji titik, dapatnya itu X kurang dari min 2 atau X lebih dari 0. Itu yang pertama. Oke, yang kedua apa? Yang kedua, berikutnya, ini kita ubah. Nah, min 3 kalau kita jadikan log yang basisnya setengah, dia akan sama dengan setengah log berapa? Setengah log berapa ya ini? Berarti setengah log 8 kan nanti? Setengah log 8. Salah. Malah aku lihat semuanya, sorry. Oke, berarti nanti kan gini. Ini kita cari syarat X-nya dulu, syarat numerisnya dulu kan. Berarti kan begini nih. Dari 0, X kurang dari min 2 atau X lebih dari 0. Nah, min 3 ini kita ubah jadi setengah log 8. Oke, sampai sini ada pertanyaan kenapa kok dia jadi setengah log 8? Apa min 3-nya aku ubah jadi setengah log 8. Oke. Ada yang tanya itu enggak kira-kira? Ada yang tanya itu enggak ya? Oke, enggak ada, kita lanjut. Oke, lanjut berarti ya. Nah, dari sini enak. Oke, berarti dari sini kita akan punya setengah log X kuadrat plus 2X. Ya. Itu kurang dari apa? Setengah log 8. Oke, setengah lognya kita coret. Nah, berarti kita punya ini. Oke, sampai sini. Tanda pertidaksamaannya tetap atau berubah? Kalau kayak gini, tetap atau berubah? Berubah. Berubah jadi apa? Lebih dari. Oke, sip. Oke, setelah itu oke. Setelah itu berarti 8 aku bawa ke atas kiri, ya kan? Aku bawa ke kiri kan berarti gini. X kuadrat plus 2X min 8 lebih dari 0, ya kan? Nah, bentuk yang di atas kiri itu bisa aku faktorkan jadi apa? Yang ini. Oke, sip. X plus 4 kali X min 2. Oke, ini nanti kalau setelah kita uji titik, penyelesaiannya apa? Yang ini? Penyelesaiannya? Positif 2. Oke, berarti X lebih dari 2, gitu? Sama min 4. Sama min 4. Oke. Nanti kalau di uji titik kan dapat begini nih. Ya kan?
Dapatnya kan gini. Nah, udah kalau misalnya kita udah dapat ini ya, iriskan. Nah, sekarang kita iriskan. Min 2 ini 0. Nolnya kejauhan, gak apa. Terus berarti sebelah sini 2. Ini min 4. Nah, X kurang dari min 2 berarti min 2 kemana? Iya. Min 2. Min 2 ke Kiri. Ke kalau kiri. X dari 0. Berarti 0 ke 0 kemana? Kanan. 0 ke kanan. Oke, sip. Lanjut. Kalau X kurang dari min 4, berarti min 4 ke Iya. Kiri. Oke. Kiri. X lebih dari 2. 2 ke Kanan. Oke. Kanan. Sekarang irisannya yang mana? X Yang mana yang irisan? dari min 4 atau Ada 2. Gabungan. Oke. Oke, sip. Berarti jawaban soal ini apa? Berarti X jawabannya apa? kurang dari min 4 Oke. Atau X lebih dari 2. Lebih dari. iya, sip. Nah, oke, itu jawabannya nanti. Nah, seperti soal yang tadi, itu ada dua macam cara kita nulis intervalnya. Dia bisa begini. Dia bisa begini. Oh ya, ada yang kurang kayaknya. Tapi nggak apa. Atau bisa juga gini. Ini. Tangga. 4. Atau kalau aku nulis 2. pakai ini, berarti Tangga. 2. Tangga. Oke, itu dia. Oh ya, ini harusnya U ya. U. Harusnya U. Kayak apa operasi gabungan di himpunan. Harusnya itu. Maaf, 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 maaf. Malah kecoret ya. Nah, aku tulis lagi. Maaf ya. Nah, oke. Jadi sebetulnya kalau materi log ini salah satu aplikasinya ya itu nanti di kimia. Di kimia untuk menghitung ini pH, untuk menghitung pH larutan. Itu bisa. Untuk ngitung pH, ngitung ngitung pH larutan asam, basa, penyangga itu bisa pakai log nanti. Oke. Itu aplikasinya. Aplikasi logaritma. Selain itu juga logaritma bisa digunakan untuk mengetahui ini ya kekuatan gempa yang apa skala Richter itu. Dia sebetulnya skala Richter itu skala logaritmik. Kalau Richter dia skala logaritmik, terus juga logaritma itu dipakai untuk mengetahui taraf intensitas bunyi. Itu di fisika. Itu di fisika. Oke, bentar ini aku tulis ulang dulu ya. Gak sengaja kehapus tadi. Oke. X lebih dari 2. Oke, abis ini sebenarnya udah sih kalau misalnya kalian ada yang mau nanya, terutama yang kelas 12, kalau mau nanya apa, apa SNM itu kayak gimana, nanya UNIF itu kayak gimana, oke, monggo, tanya aja. Ya. Setelah ini kita sesi sharing. Ya. Setelah ini kita sharing kok. Kalau misalnya mau live, oke, ya. Mau live nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Min 2. Oke. Nah, berarti nanti kita tulis begini. Ada dua macam tadi. X, E, R, atau bisa begini. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Sampai sini? Oke, selesai. Kita udah selesai. Ya, kita udah selesaikan pembahasan dari awal sampai akhir ya. Nah, nanti untuk video sama PPT-nya bakal aku share ya. Ini. Video sama PPT bakal aku share. Oke. PPT aku share di Twitter. Jadi nanti aku upload ke drive-ku ya. Nanti aku kasih linknya. Oke. Aku share ke Twitterku. Oke. Oke, kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya soal UNIF tuh kayak gimana, tanya aja. Tanya aja santuy. Iya, sama. Iya, sama. Ini bukan ya, Kak? Hmm. Oke.
Oke, ya, ya sama-sama ya. Ya, thank you. Ya, thank you. Ya, thank you for joining my class. Ya. Ah, nggak apa, ada yang baru masuk pas udah kelar. Stat UB sama IPB Undip keketatannya lebih gede mana, Kak? Oke. Kalau statistika di Indonesia, well, kalau menurut aku ya, IPB. Karena to be honest, IPB, statistika PB itu bisa aku bilang bagus sih. Oh ya, sama ya, izin lift duluan, oke silakan. IPB sih, tapi kalau antara Undip sama UB itu aku rasa hampir sama. I think it almost the same. Aku pikir ya sama, bakal sama aja. Ya sama. Kalau misalnya ada yang mau tanya statistika, belajar apa? Tanya aja. Atau mungkin tertarik dengan kampus Univku, tanya aja. Ya. Kalau IPB sama UGM, ya Allah. Ya, izin lift duluan, silakan. Kemarin skor UTBK, waduh, aku SNM. Aku keterima via SNM. Jadi, aku bukan orang yang pas kalau mau ditanya skor UTBK. Ya, sama strategi masukin Univ SNM, tingkat keketatannya sih salah satunya. Salah satunya kita tahu tingkat keketatannya dulu. Kalau aku kemarin itu naruh prodi yang keketatannya lebih tinggi di pilihan pertama. Kalau aku gitu kemarin. Jadi, oh ya, aku mau cerita. Bentar, ini aku stop record ya, berarti. Oke.